pihak dalam persidangan ini. Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa pengajuan eksepsi merupakan hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam pasal 156A KUHP. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Selain itu, pengajuan ini bukan semata mencari kesalahan dari dakwaan, melainkan guna mencari keadilan demi tegaknya hukum sebagaimana adibium fiat justisia roh kolum yang berarti meskipun makin akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Bahwa pelaksanaan kewajiban penyidik mengatur pasal 56 dan pasal 114 KUHP tersebut harus dilihat dalam konteks: 1. Upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap kewenangan aparat penegak hukum. 2. Menjamin bahwa tersangka mendapat proses hukum yang adil, due process of law, dan proses peradilan yang berdasarkan azas terduga tak bersalah. Guna menjamin tercapai tujuan tersebut, maka tetap peradilan harus berdasarkan pada azas legalitas. Secara pidana, azas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali dalam ketentuan hukum yang mengatur dan menyatakan berjalan itu sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, dulu krimen mula purna sine lege. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP nasional pada pokoknya menyatakan pada saat KUHP nasional mulai berlaku, yaitu tanggal 2 Januari 2006, ketentuan tindak pidana narkotika dan pasal 11 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2002 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja selanjutnya disebut narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dikarenakan pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP nasional telah secara tegas menyatakan bahwa pasal 11 sampai 126 narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP nasional mulai berlaku, dan hanya anak penentu pidana yang diatur dalam peraturan penggantinya dalam pasal 609, 610 KUHP nasional. Maka untuk 10 ketentuan dalam pidana lainnya diuraikan sebagaimana termuat dalam pasal 11, pasal 114, pasal 115, 116, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 24, 124, pasal 125, pasal 126 Undang-Undang Lalu Lintas tersebut haruslah dianggap bukan lagi merupakan tindak pidana pada saat KUHP nasional berlaku pada 2 Januari 2006. Bahwa sebagaimana maksud pasal 622 ayat 1 huruf W KUHP nasional, ketentuan pasal 11 sampai 126 Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat KUHP nasional mulai berlaku. Maka terhadap dakwaan yang berlandaskan pasal-pasal tersebut terdapat kekaburan hukum, potensi pembatalan serta adanya kekosongan hukum terhadap pasal 114 Undang-Undang Narkotika tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, majelis penuntut umum yang kami hormati, hadirin persidangan yang kami hormati, berdasarkan kronologis tindak perbuatan ini. Poin 2. Keberatan atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seseorang yang disangka didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus, divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka dapat berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hal atas betul KUHP menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 pasal 56 ayat 1 KUHP.
Pasal 114 KUHP menyatakan dalam hal seorang tersangka melakukan satu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya yang mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 KUHP menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 5 tahun, 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Melihat bunyi pasal di atas bahwa hak didamping penasihat hukum itu wajib penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib membentukkan hak tersangka. Penasihat hukum baginya agar didamping ketika diperiksa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHP. Yang seperti disebutkan di atas pasal 114 juz pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dengan menunjuk penasihat hukum oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas apa konsekuensinya hukum? Apa konsekuensi hukum jika seorang terdakwa yang sudah menunjuk kuasa hukum namun tidak diizinkan untuk didampingi dalam proses pemeriksaan tersangka? Jawabannya, berita acara pemeriksaan dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Bahwa dasar hukum hak didampingi penasihat hukum pasal 54 KUHP guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan menurut acara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Artinya, hak untuk didampingi penasihat hukum adalah hak asasi tersangka terdakwa, tidak dapat dibatasi oleh penyidik, penuntut maupun hakim. Pada pasal 55 KUHP untuk mendapatkan penasihat hukum sebagaimana dimaksud pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiliki sendiri penasihat hukumnya. Bahwa terdakwa Muhammad Akbar sebagai terdakwa 6 statusnya seorang narapidana di Lapas Cipinang dan masih memiliki penasihat hukum yang telah tetap menunjuk penasihat hukum yang selamanya. Pada saat pemeriksaan terdakwa telah menyampaikan kepada penyidik bahwa terdakwa memiliki penasihat hukum. Namun aparat penegak hukum tidak menghormati kewilayaan tersebut, menyatakan telah ada penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik. Bahwa jika tersangka terdakwa sudah mempunyai kuasa hukum tapi tidak diizinkan untuk didampingi dan penyidik memilih didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk penyidik langsung sehingga bertentangan dengan pasal 55 KUHP, bahwa jika dipaksa menggunakan penasihat hukum lain, perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai berikut: pelanggaran terhadap pembelaan yang sah, pemeriksaan menjadi tidak sah secara hukum, cacat formil karena melanggar hak dasar tersangka dan terdakwa. BAP berita acara pemeriksaan dihasilkan bisa dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum untuk pengadilan. B. Pelanggaran terhadap jabatan abuse of power jika aparat memaksa menekan tersangka untuk tunduk pada penasihat hukum tertentu, hal ini dapat dijerat dengan pasal 1 KUHP. Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana negara dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jadi jika seseorang penyidik atau pejabat hukum memaksa tersangka tunduk kepada penasihat hukum yang tidak ia pilih, maka bisa dikategorikan sebagai kejagalan wewenang abuse of power. Jurisprudensi yang relevan garis miring 1986. Pemeriksaan terhadap terdakwa tanpa didamping penasihat hukum yang telah ditunjuk adalah tidak sah dan melanggar hukum acara pidana. 3. Putusan PN Jakarta Selatan nomor 765 garis miring Pit Sus garis miring 2021 PN Jakarta Selatan. Hakim menyatakan BAP tidak sah karena terdakwa dalam menunjuk kuasa hukum sejak awal, namun penyidik tidak memperkenankan pendampingan.
Namun kami sebagai penasihat hukum terdakwa 6 atas nama Muhammad Ahmad Akbar mendapat informasi dari klien kami sendiri bahwa pada saat pemeriksaan penyidik sama sekali tidak didampingi penasihat hukum ataupun penasihat hukum atas nama Pipin. SAMH di berita acara pemeriksaan terdakwa 6 tidak dikenal sama sekali oleh terdakwa 6, dan pada saat terdakwa 6 tidak keterangan juga tidak dilakukan pendamping atas nama penasihat hukum tersebut. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor .545 K/Pit/Sus/2011 menegaskan selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, dengan demikian BAP dan berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan dasar penuntut umum yang diberi atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.